Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Sore hari ini saya akan membahas berkaitan dengan berita yang cukup beredar dari kubu Partai Demokrat. Muncul isu bahwa Demokrat mengancam akan mempertimbangkan atau mengevaluasi dalam koalisi untuk mendukung Anies Baswedan apabila calon wakil presiden tidak segera diumumkan. ya itulah dinamika dalam politik. Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau menurut Pak Sudirman Said kan menyampaikan bahwa Pak Bambang, Pak Agus Harimurti Yudhoyono yaitu orang yang sangat teguh kan, tidak bergeming kendatipun adanya penawaran ini kan. Tetapi lagi-lagi itulah dinamika politik ya. Itulah dinamika politik. Ya, hanya kita berharap sih tetap ini menjadi utuh ya, sehingga kedepannya itu tetap ada 3 pasangan calon presiden, Pak Anies, Pak Ganjar, dan Prabowo Subianto ya. Coba kita baca dulu ini dari Tribun Medan. Nasib Anies Baswedan usai heboh Demokrat ancam mundur dari koalisi. Dilema antara Khofifah atau AHY ya. Tribunmedan.com. Koalisi Perubahan untuk Persatuan dikabarkan sudah tidak harmonis lagi. Koalisi perubahan yang beranggotakan PKS, Nasdem, dan Demokrat mulai terdengar perpecahan. Ya, tidak tahu ini isu perpecahan dari mana, itu kita juga tidak tahu. Ya menurut saya sih belum pecah, tapi ada juga pihak yang sengaja menggores. Itulah politik ya. Koalisi yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 ini mulai terdengar tidak baik-baik saja. Nah ini tentu pihak atau kubu yang lain bisa riang gembira mendengar ini kan. Dan kalau perlu kan ini benar kan gitu. Kondisi koalisi perubahan terdengar tidak baik-baik saja setelah Demokrat mendesak Anies Baswedan mengumumkan nama cawapres. Ya. Namun di samping itu Nasdem mengungkapkan bahwa Demokrat melakukan ancaman mundur dari koalisi jika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak dipilih sebagai cawapres. Nasdem menilai Demokrat seolah-olah tidak menerima jika keputusan nama cawapresnya bukan AHY. Jadi memang ya sekali lagi ya kita tidak bisa menentukan bagaimana sikap atau konsistensi dalam politik itu. Artinya ya memang benar ada gium itu bahwa tidak ada makan siang yang gratis, itu tidak. Ya kita berharap sih ini tidak benar, kita berharapnya seperti itu. Demokrat semakin panas setelah mencuat nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bakal mendampingi Anies Baswedan. Memang kemarin sempat mencuat nama ini cukup cukup kencang beredar, kita juga tidak tahu nama ini beredar dari mana sumbernya juga kita tidak tahu ya. Tapi ini cukup keras dengan alasan-alasan bahwa Ibu Khofifah itu sebagai putri ya, sebagai mewakili tokoh putri, kemudian juga beliau sangat kental dengan Nahdien ya, suara itu. Saya kira itu sah-sah saja ya. Kondisi ini jelas membuat koalisi perubahan terancam bubar dan tidak bisa mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Pasalnya jika Demokrat mundur dari koalisi, tentu PKS dan Nasdem tidak memenuhi syarat mengusung capres. Ya, lagi-lagi memang ini persoalan
kenapa harus presiden threshold 20%, sehingga demokrasi yang tidak bisa yang diharapkan untuk kontestasi semakin untuk memilih yang orang-orang yang semakin banyak, ya semakin banyak pilihan, semakin banyak ya semakin kompetitifnya itu akan semakin tinggi dan masyarakat juga akan lebih mudah untuk memilih. Keretakan koalisi perubahan terdengar dari pernyataan para kader elit Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi desakan Demokrat agar Anies Baswedan segera mengumumkan siapa pendampingnya. Ali bahkan meminta kepada Demokrat untuk berterus terang terkait niatnya untuk hengkang apabila AHY bukan cawapresnya. Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur bilang saja begitu, ujar Ali pada kompas.com Kamis 8 Juni 2023. Ya tentu memang suasana ini kan semakin dipancing-pancing ya. Dan tentu dari, mohon maaf kalau kita mau jujur, dari dua kubu Ganjar Pranowo maupun juga kubu dari Prabowo ya tentu ya sangat riang gembira mendengar ini. Lebih lanjut, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden capres sejak saat ini. Sebab menurut Ali hingga kini dirinya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat yang memasang foto Anies Baswedan. Ia justru kerap melihat baliho Partai Demokrat bergambar AHY. Ya, oh iya ya, jadi memang betul. Jadi saya juga belum melihat memang yang ada dari Partai Nasdem maupun PKS itu yang sudah menunjukkan gambar Anies Rashid Baswedan itu sebagai calon presiden. Ya karena memang bagi partai ketika ya katakanlah ketuanya itu menjadi calon wakil presiden, ini memang akan mampu mendongkrak ya, ya suara partai tersebut juga ya. Ada efek positifnya juga ya. Terus terang saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies kecuali fotonya AHY katanya. Ali lantas meminta agar Demokrat tak memberikan tekanan pada Anies sebab mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ya apapun itu perjanjian, apapun itu kesepakatan ya, the last minute ya, bisa berubah sebelum jelas bahwa Anies Baswedan itu resmi didaftarkan ya, dan menjadi calon. Ini sangat sangat mungkin sekali ya. Meskipun juga itu ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, semuanya sangat mungkin bisa berubah. The last minute semuanya bisa berubah. Ya, hal itu sesuai dengan piagam kerjasama yang telah ditandatangani oleh para ketua umum parpol saat membentuk koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Niat kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditandatangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden Anies ya, kata kata Ali ya. Ya memang ini menjadi persoalan yang sangat serius ya, sangat serius karena memang kontestasi ini terus terang saja sudah sangat dekat sekali dan sudah di depan mata. Kemudian juga penentuan calon presiden maupun calon wakil presiden ya. Tetapi menjadi persoalan kalau kemudian juga dari partai koalisi perubahan dan persatuan kemudian masih berkutat pada siapa calon wakil presidennya ya, karena waktunya sudah dekat ya. Kalaupun kita mau jujur ya,
Pak Ganjar Pranowo pun juga saat ini juga belum mengumumkan, Pak Prabowo juga belum mengumumkan. Ya, semua pasti ada pertimbangan ya, tentu untuk memenangkan, ya, untuk menang. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta pada 7 Juni 2023. Ya, jadi kalau kemarin itu ya diungkapkan oleh Andi Arief, ya, ternyata ini sekarang diungkapkan oleh AHY sendiri. Namanya ini saya tidak tahu nih apakah juga karena membaca apa namanya ya polling, ngerti lah gitu kan. Ya, tetapi itulah keadaan lah, itulah kenyataannya kan gitu kan. Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sehingga sambungnya konflik internal tersebut justru membahayakan pencapresan Anies di Pilpres 2024. Jadi bukan karena pihak luar yang ingin menjegal kalau begitu, karena di internal sendiri saling serang dan tidak saling mendukung soal siapa yang ingin dijadikan cawapres Anies, kata Ujang ketika dihubungi Tribunnews.com Jumat pada tanggal 9 Juni 2023. Ya memang ria-ria ini akan muncul ketika dari dalam, ya, ketika dari dalam. Dan biasa itu pasti akan ditangkap oleh siapapun, khususnya ketika itu sampai di pihak kompetitor yang lain, katakanlah di kubu Pak Ganjar, di kubu Pak Prabowo. Ya tentu kalau kita mau berbicara saling, mereka juga pasti ya akan senang kan itu kan. Nah, Ujang pun meminta agar anggota KKP untuk segera menyelesaikan konflik antara Andi dan Ahmad, sehingga katanya dapat memuluskan pencapresan Anies untuk melawan capres lain yang disebut Ujang sebagai All Jokowi's Men. All Jokowi's Men. Tentu menjadi evaluasi dan koalisi perubahan agar tetap solid untuk melawan kelompok capres All Jokowi's Men melawan pemerintah ya. Kalau suasana kebatinan seperti itu soal capres cawapres, ya bagaimana kita ingin menang, itu yang harus diperhatikan oleh koalisi perubahan. Lalu ketika ditanya apakah salah satu cara menyelesaikan konflik dengan mengumumkan segera cawapres Anies, Ujang menilai anggota KPP akan dalam kegampangan. Menurutnya konflik antara Demokrat dan Nasdem akan reda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Itu memang ya sangat menguntungkan bagi Partai Demokrat ya, dan ya tentu kalau harus berhitung ya tentu Demokrat sangat berharap, karena memang dengan AHY itu ya setidaknya ini akan memberikan peluang bagi AHY, bagi partai politik Demokrat maupun juga peluang AHY 5 tahun ke depannya lagi ya. Artinya kalau dilihat dari umur AHY saat ini masih di angka 40-an sekian lah. Katakanlah nanti di usia katakanlah di 43 pada saat cawapres, dan kemudian 5 tahun ke depan masih muda sekali, belum ada 50 tahun. Ya. Namun sambungnya harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Ya. Hal tersebut lantaran sebelumnya PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres Anies. Ia memang harus diumumkan, kan capresnya sudah ada, koalisinya sudah ada. Tapi kalau yang diumumkan cawapres Anies bukan AHY, ya ribet juga.
KKP. Kalau yang diumumkan Khofifah, ya pasti pecah juga. Kalau diumumkan AHY baru reda, tinggal memberi kompensasi kepada PKS. Kan cuma itu drama politik dan konstruksinya. Seperti itu jelasnya. Ya. Luar biasa. Sekali lagi sobat-sobat semuanya, inilah dinamika politik. Kita berharap memang ya capres, ya kita harapkan, ya sebenarnya kita berharap lebih dari 3, tapi tidak mungkin. Ya, yang paling ideal saat ini ya 3. Yang penting 3 ini bisa maju semuanya. Ya, kita harapkan juga Demokrat aman, tidak ada yang menjegal Demokrat juga. Gitu kan, ya. Kita tahu bahwa ada upaya-upaya dari Pak Muldoko yang merupakan KSP yang saat ini sedang berproses di PK. Meskipun juga kalau berbicara tentang legal standing agak sulit ya. Ya, seperti apa? Karena beberapa kali juga sudah kalah dalam pengadilan. Dan ketika kemudian ya Pak Muldoko kalau nggak salah kemarin itu menggugat dari putusan Kemenkumham pada saat Yasona Lawli kalau nggak salah, putusan tentang Demokrat. Ini nggak tahu ini babak baru. Ya nanti kita coba bahas ya. Yang jelas saat ini tentu ini menjadi gonjang-ganjing. Dan kita berharap gonjang-ganjing ini tidak terlalu lama. Lalu juga kalau kita berpikir Pak Ganjar Pranowo juga belum menyampaikan siapa calon wakil presidennya. Dan Pak Prabowo juga belum menentukan siapa calon wakil presidennya. Ya. Kalau kemudian misalkan Pak Anies mengumumkan Pak AHY itu selesai ya. Tinggal Demokrat berjuang untuk mempertahankan ya, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Nah kita tidak tahu juga kalau kemudian misalkan Khofifah, karena Khofifah itu lebih dekat kepada warga Nahdien misalkan, kemudian mengambil partai PKB misalkan, ya, kita tidak tahu ya. Tapi apakah iya, apakah mungkin, apakah Pak Muhaimin Iskandar sudah kemudian memberikan tiket itu, kita tidak tahu. Yang jelas sekali lagi bahwa ini kita berharap ya tidak terjadi perpecahan. Itu adalah dinamika saja dalam politik. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.